untuk simpangan baku dan variasi ini adalah ukuran penyebaran atau ukuran dispersi yang akan digunakan selanjutnya untuk perhitungan-perhitungan yang lainnya, yaitu simpangan baku dan variasi. Sebenarnya simpangan baku dan variasi ini sama rumusnya. Jadi saya pakainya satu aja, rumus simpangan baku. Nah, variasi ini adalah kuadratnya dari simpangan baku. Jadi di sini ada ya, simpangan baku merupakan akar atau pangkat 2 dari variasi dan sebaliknya. Variasi merupakan kuadrat dari simpangan baku. Jadi ketika saya mencari simpangan baku, seandainya disuruh mencari variasi, gunakan aja rumus simpangan baku, habis itu ketemu kalau sudah terakhir ketemu S-nya, dikuadratkan, ketemu variasi, seperti itu. Jadi antara simpangan baku dan variasi ini saling berhubungan. Simpangan baku ini ya, simpangan baku merupakan akar atau pangkat 2 yang dilambangkan dengan S untuk sampel dan sigma untuk populasi, ini sigma ya. Sedangkan variasi merupakan kuadrat dari simpangan baku dilambangkan S kuadrat. Otomatis ya, kalau ini S berarti sini S kuadrat. Kalau ini sigma berarti sini sigma kuadrat. Rumus simpangan baku untuk data tunggal. Jadi saya pakainya nggak macam-macam. Saya pakainya satu rumus ini aja. Rumus simpangan baku untuk data tunggal yaitu S sama dengan akar dari jumlah XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Berarti kalau rumus variansi data tunggal adalah S kuadrat, ininya berarti otomatis akarnya dihilangkan. Atau kalau sudah ketemu ini S sama dengan, seandainya S sama dengan 7, berarti variansinya adalah S kuadrat sama dengan 49, seperti itu. Nah, untuk rumus simpangan baku, data berdistribusi frekuensi atau data berkelompok, yaitu harus dikalikan frekuensinya. Nah, ini frekuensinya ada ini ya, bedanya adalah kalau di sini nggak ada frekuensinya, di sini adalah frekuensinya, gitu. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal simpangan baku dan variasi untuk data tunggal. Tentukan nilai simpangan baku dan variasi dari data nilai 10 siswa. Jadi siswanya cuma 10 ya, berarti N sama dengan 10. Ini sudah terurut 60, 60, 65, 70 sampai 90. Nah, kita susun ke dalam tabel 1 sampai 10. Nilai X-nya adalah 60 sampai 90 ya, ini bermacam-macam, tidak terurut, maksudnya sudah terurut dari kecil yang terbesar. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan di rumus tadi kan XI min X bar, XI min X bar. Jadi otomatis kita cari X bar dulu. X barnya itu rata-rata di sini. Rata-ratanya otomatis ini semuanya dijumlahkan, ketemunya 760 dibagi 10, ketemu 76. XI-nya adalah 60. 60 dikurangi 76 min 16. Jadi di sini nggak ada harga mutlaknya, otomatis kalau negatif harus ditulis negatif. Gitu. Kalau bedanya yang tadi kan ada harga mutlaknya ya. Di sini nggak ada. Jadi sampai seterusnya sampai 90 dikurangi 76 ketemunya 14. Nah, di sini XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, kalau sudah dikuadratkan otomatis kan positif semua. Min 16 dikuadratkan 256 sampai terakhir 14 dikuadratkan 196. Dan ini dijumlahkan 1240. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Simpangan baku tadi kan rumusnya ini ya. Untuk data tunggal, nah, ketemunya tadi berapa? 1240. 1240. N-nya adalah tadi 10, banyaknya data dikurangi 1. Jadi ketemunya S-nya adalah 11,74. Nah, sebenarnya untuk variasi tidak usah dituliskan rumus, boleh. Jadi ketika sudah ketemu 11,74, jadi langsung ditulis aja S kuadrat atau variasi sama dengan 11,74 dikuadratkan. Jadi nanti pasti ketemunya 137,78 atau yang di dalam akar ini. Gitu ya. Untuk simpangan baku dan variasi data tunggal. Sekarang simpangan baku dan variasi data berkelompok. Nah, di sini untuk data berkelompok ada dua macam, ada dua jenis. Jadi yang pertama seperti ini soalnya. Tentukan nilai simpangan baku dan variasi dari data nilai ulangan 35 siswa. Sebenarnya ini memang datanya bisa dikatakan data tunggal, tetapi sudah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi, tetapi dia tidak punya kelas interval. Jadi yang dapat nilai 60 langsung 5 orang, dapat 65 7, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan data tunggal. Nah,
Kita yang pertama harus cari rata-rata dulu. Nih, rata-ratanya ya. Cari fx-nya. Fx-nya berarti di sini 60 kali 5, 300. Nah, jumlahnya untuk fx sama dengan 3625. Ketemu rata-rata yaitu 3625 dibagi 35. Ketemu 75. Xi min X bar berarti Xi-nya mana? 60 ya. 60 min 75 min 15. 65 min 75 min 10. 70 min 75 min 5 dan seterusnya sampai 95 dikurangi 75 20. Ini tinggal dikuadratkan, dari sini dikuadratkan. Min 15 kuadrat 225. Min 10 kuadrat 100. Min 5 kuadrat 25. Nah, sudah sampai 20 kuadrat 400. Nah, selanjutnya pembeliannya yaitu apa? Dikalikan F. Jadi di sini dikalikan F. F-nya di sini. Jadi 5 dikali 225 ketemu 1125. 7 dikali 100 ketemu 700. Sampai 2 dikalikan 400 ketemunya 800. Nah, ini dijumlahkan untuk memasukkan ke rumus tadi, yaitu ketemunya 4050. Selanjutnya kita masukkan ke rumus simpangan baku. Nah, rumusnya berarti beda ya. Kalau tadi datanya tunggal tidak ada FI-nya, jadi kalau data berkelompok ada FI-nya. FI-nya tadi, F kan sudah ya, di sini tadi ada, di sini ada F kali ini ya, tinggal kita masukkan 4050. Jadi 4050 per N-nya 35 dikurangi 1. Jadi ketemunya akar ini diakarkan jadi 10,91. Nah, variansinya yaitu X kuadrat. Sebenarnya tinggal 10,91 dikuadratkan. Ketemunya ini lagi. Jadi tidak usah dimasukkan rumus, boleh. Gitu. Nah, untuk contoh data berkelompok yang kedua. Jadi tadi kan sebenarnya data berkelompok yang sebenarnya itu adalah data tunggal yang sudah dimasukkan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sekarang kalau data berkelompok yang mempunyai kelas interval seperti ini. Nah, kelas intervalnya seperti ini. Saya punya kelasnya 6. Antara 61 sampai 65 ada 3. Nah, berarti kita harus cari titik tengahnya. Karena untuk mencari FI atau mencari F kali XI ini untuk mencari rata-rata. Nah, di sini XI-nya berarti titik tengah antara ini yaitu 63. Titik tengah antara 66 sampai 70, 68 dan sampai seterusnya yaitu 86 sampai 90, titik tengahnya ketemu 88. Nah, F kali XI ini tujuannya untuk mencari rata-rata. Berarti 3 kali 63 ketemu 189, 4 kali 68 ketemu 272 sampai seterusnya 4 kali 88 ketemu 352. Ketemunya yaitu 2265. Ketemunya 2265 ini ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya berarti 2285 dibagi 30. Dibagi 30. Jadi ini ketemunya koma-koma. Nah, karena saya saya bulatkan jadi 2285 di sini tidak saya tulis ya. Jadi rata-ratanya 2265 ini adalah berarti 88 dikurangi 12 berapa? 76. Nah, berarti rata-ratanya 76,1 gitu. Nah, saya bulatkan jadi 76. Jadi pembulatan seperti itu sebenarnya boleh untuk memudahkan perhitungan, tetapi asal pembulatannya sesuai pembulatan matematika. Jadi kalau 76,7 ya jadikan 77 seperti itu. Nah, tadi ini 76,1. Jadi saya bulatkan jadi 76. Jadi untuk mencari ini untuk XI dikurangi X rata-rata, berarti XI-nya adalah 63 dikurangi 76 yaitu min 13. Jadi seperti ini, selanjutnya seperti ini ya, sampai tadi ya. Nah, ketemu lagi, ya, jumlah dari ini adalah 1725. Dari sini kan sudah ya dimasukkan ke rumus, yaitu simpangan bakunya rumusnya seperti ini, ketemunya 1725 dikurang per 29, ketemu 77. Nah, untuk mencari variasi tidak saya masukkan ke rumus, jadi variasinya langsung aja di sini. Nah, karena ini adalah sebenarnya 7,7 berapa gitu ya dibulatkan atau 7,6 berapa dibulatkan jadi 7,7. Jadi ketika dikuadratkan
Kalau pembulatannya seperti ini dikuadratkan ketemunya 59,29. Nah, jadi beda lagi ya. Sebenarnya cuma beda di koma aja karena di sini saya bulatkan gitu. Gitu aja untuk mencari simpangan. Jadi ini kalau simpangan baku, jadi yang akan digunakan untuk mencari uji homogenitas, uji apa itu adalah simpangan baku. Yang kelima yaitu koefisien variasi atau KV, kita singkat jadi KV. Jadi koefisien variasi merupakan ukuran variasi yang tidak terlalu bergantung kepada skala ada. Dengan kata lain, tidak bergantung pada skala yang digunakan. Oleh karena itu, koefisien variasi dapat dipakai untuk membandingkan variasi relatif beberapa kelompok data dengan satuan yang berbeda. Adapun rumusnya KV yaitu S tadi apa? Simpangan baku kan? Nah, ini di sini juga dipakai lagi simpangan baku per X, X-nya rata-rata dikali 100%. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nilai rata-rata matematika kelas 8A 70 dengan simpangan baku 4,5. Sedangkan nilai rata-rata kelas 8B adalah 60 dengan simpangan bakunya 5,1. Itulah koefisien variasi dari masing-masing kelas. Jadi langsung dimasukkan ke rumus KV yang ketemu kelas 8A-nya koefisien variasinya 6,4%, kelas B-nya 8,5%. Artinya apa? Nilai matematika kelas 8A lebih homogen. Jadi 6,4 berarti kan lebih kecilnya lebih homogen daripada kelas 8B. Atau dapat dikatakan nilai matematika kelas 8B lebih heterogen. Jadi kalau penelitian kan jadikan yang dicari adalah kelas yang homogen, gitu kan ya? Seperti itu. Yang terakhir yaitu ukuran dispersi yang terakhir yaitu skor baku atau skor Z. Nah, di sini juga rumusnya skor Z itu adalah memakai lagi simpangan baku lagi. Skor Z yaitu XI dikurangi X bar per simpangan baku. Contohnya yaitu Budi memperoleh nilai 83 pada UAS bahasa Inggris, di mana rata-rata kelas dan simpangan bakunya masing-masing 75 dan 12. Sedangkan pada UAS statistika, di mana rata-rata kelasnya 83 dan simpangan bakunya 16, dia memperoleh nilai 90. Dalam mata kuliah mana Budi mencapai kedudukan yang lebih baik? Jadi kan dia mencari bahasa Inggris sama statistika, gitu ya. Ketika bahasa Inggris dia nilainya 83, ketika statistika dia memperoleh nilai 90. Tetapi bahasa Inggris mempunyai rata-rata kelasnya 75, simpangan bakunya 12. Kalau statistika, rata-rata kelasnya 83, simpangan bakunya 16. Jadi, dicari satu-satu Z-nya. Jadi, Z untuk bahasa Inggris ketemunya 0,67, Z untuk kuliah statistika ketemunya 0,44. Artinya, Budi mendapatkan 0,67 di atas rata-rata nilai bahasa Inggris yang hanya 0,44 di atas rata-rata nilai statistika. Karena skor baku bahasa Inggris lebih tinggi dari skor baku statistika,